Hadirin jamaah rahimakumullah. Peristiwa yang dilanjutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat Nabi ingin sampainya berjumpa dengan Allah sebelum hijabnya diangkat 70.000 hijab. Allah memiliki 70.000 hijab. Allah saat ingin mencabut hijab pertama, Nabi Muhammad ingat peristiwa Nabi Musa saat dimana Nabi Musa ngerengek minta kepada Allah untuk berjumpa. Ya Allah, bukankah engkau anggap sebagai Rasul? Aku dititipkan firman-Mu untuk disampaikan kepada umat, tapi kenapa engkau menitipkan lewat perantara malaikat Jibril maksudnya? Jika engkau betul Tuhanku, maka berikan langsung kepadaku. Apa jawaban Allah? Ya Musa, engkau tidak akan sanggup. Minta ngerengek. Tahu nggak Nabi Musa ngerengek sama Allah itu berapa puluh tahun? Minta ingin ketemu berapa puluh tahun? 40 tahun minta sama Allah, nggak dijawab, nggak dikasih. Tapi tatkala di saat Allah memberikan waktu, ya Musa naik ke atas bukit Tursina, engkau akan berjumpa dengan zatku, kata Allah. Lari Nabi Musa, girang. Saat ingin naik, di stop sama Allah. Musa, tahan dulu, jangan naik, buka dulu sandalmu. Bukit ini akan menjadi suci karena pertemuan zatku dengan dirimu. Naik ke atas bukit aja disuruh buka sandal. Ke atas bukit. Tatkala saat Allah membuka hijabnya satu, bukit Tursina hancur menjadi butiran debu dan Nabi Musa terhempas dalam keadaan pingsan cukup lama. Saat terbangun Nabi Allah Musa, wajahnya terhempas daripada cahayanya Allah. Salah satu umat Nabi Musa alaihi salatu wassalam memandang wajah Nabi Musa seketika buta, dibutakan oleh Allah. Kenapa? Karena tidak tahan memandang cahayanya Allah yang terbias ada di wajah Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Jadi selama 40 hari Nabi Musa mukanya ditutup, nggak ketemu umat, dan disitulah kesempatan Nabi Musa taubatan nasuha. Nabi Muhammad ingat peristiwa Nabi Musa belum masuk, Nabi buka sendal dulu. Kalau kita kan masuk rumah orang pakai akhlak, masuk rumah orang assalamualaikum, ada orangnya buka pintu kan copot sendal, kan begitu, itu sunnah. Tapi ini saat Allah mengundang Nabi, Nabi tahu diri bahwa dia ini tamu. Saat dia masuk, dibuka sandalnya, di stop juga sama Allah. Ya Muhammad, jangan kau buka sandalmu, injak-injak langitku ini, karena langit ini minta diinjak-injak oleh sandalmu. Sallu ala Nabi Muhammad. Begitu masuk Nabi Musa, Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril geleng-geleng. Cemburu malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang dititipkan firman yang disampaikan kepada Nabi. Tapi Nabi lenggang masuk berjumpa dengan Allah, hijab demi hijab diangkat oleh Allah. Kata Nabi Muhammad, Jibril, jika engkau hancur, jika engkau tidak dapat berjumpa dengan Allah, bagaimana denganku? Bukankah engkau diciptakan dari cahaya? Apa jawaban daripada malaikat Jibril? Ya Rasulullah, sesungguhnya aku betul diciptakan dengan cahaya, namun bukan cahayanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana denganku wahai Jibril? Demi Allah, sesungguhnya engkau diciptakan dari setengah cahayanya Allah subhanahu. Tuh lihat, kita di dalam riwayat kan ada ya, Nabi kalau jalan tengah hari ada matahari, awan naungin, betul ya? Ini dibikin film loh Pak, ini dibikin film Dragon Ball. Awan apa namanya? Tuh, ini ada, dibikin, dipelintir sama orang Yahudi. Nabi Muhammad tiap jalan siang, matahari ketutup sama awan. Emang maksudnya apa? Nabi takut hitam? Nabi takut keringetan? Enggak. Justru sesungguhnya apa kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, apa yang membuat awan ini selalu mengikutimu? Jawaban Nabi, wallahi, demi Allah yang nyawaku ada di dalam genggamannya, jika awan ini tersingkir,
aku berhadapan langsung dengan matahari, maka matahari akan hancur, tidak tahan menerima cahayaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala Nabi Muhammad. Dan di saat Nabi membuka sandal, disuruh stop, suruh injak-injak. Saat Nabi masuk mengucapkan apa? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibah. Dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Tuh, Allah memberikan satu sanjungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disanjung Nabi. Kalau kita disanjung, nih contoh, Pak Kades awet muda, Habib mah bisa aja. Itu jawabannya pasti. Kan begitu. Kita bilang lagi, Neng, kok makin hari makin cantik. Pasti ada begitu jawabannya. Kalau kita kan digitu-gituin kan kepedean, kegeeran. Tapi Allah memuji, disampaikan salam oleh Nabi, Nabi disampaikan pujian oleh Allah, lalu Allah tidak tinggal diam. Nabi Muhammad menyampaikan sanjungan kembali kepada Allah, assalamu alayna wa ala ibadillah. Tuh lihat, disanjung, makin ditinggikan Allah. 2 kali diangkat derajatnya, 2 kali diagungkan, 2 kali dimuliakan zatnya Allah, bahwa Nabi tahu dirinya seorang hamba. Kalau kita kan beda, nyanjung orang kalau mau minjem duit, betul nggak? Mah kasep. Dari mana? Sepatunya kinclong. Udah lama tinggal di sini. Iya, baik, alhamdulillah. Ini bisa aja, makasih. Ada perlu apa ya? Ini pinjam duit 50.000 Nganjung dulu karena ada urusan. Tapi kalau Nabi enggak ada urusan, diundang, disanjung balik. Saat itu Nabi sujud kepada Allah. Selesai salam Nabi sujud, Pak Bu, Nabi sujud. Saat Nabi sujud, Allah memerintahkan, ya Muhammad, angkat kepalamu wahai kekasihku. Diangkat oleh Nabi. Nabi sujud lagi, ya Muhammad, angkat kepalamu wahai kekasihku. Diangkat lagi oleh Nabi. Sujud lagi yang ketiga, ya Muhammad, angkat kepalamu, minta apa yang kau inginkan wahai Muhammad. Apa jawaban Nabi SAW? Simak baik-baik. Saat Allah memerintahkan, ya Muhammad, angkat kepalamu, apa yang kau inginkan wahai kekasihku, maka akan aku kabulkan. Nabi mengangkat kepala dan mengucapkan, Allahumma gfir umat Muhammad. Ya Allah, ampuni dosa umat Muhammad. Bukan rezeki yang diminta, bukan surga yang diminta, melainkan Allah ampuni dosa apapun yang ditempel oleh umat Nabi Muhammad. Kalau kita minta doa kepada Allah, apa Pak? Apa yang kita minta kepada Allah? Yang pertama, minta rezeki banyak. Untuk apa rezeki kita banyak-banyak? Buat maksiat? Iya. Kalau sekarang biar bisa sedekah, bohong. Karena sekarang nggak kelihatan duitnya. Coba kalau udah kelihatan duit, Allahumma ini hari doa kita dikabulin. Bapak pulang, ibu pulang, lihat masuk kamar isinya duit semua. Amin. Lu dikasih doa malah bilang males, amin lu mah. Mau dikabulin nggak nih? Begitu buka pintu kamar ngelihat duit satu kamar. Masih ragu-ragu. Terserah lu dah ya. Begitu buka ngelihat duit banyak, kalau panjang umur, kalau ngelihat kaget, senang, saking senang kaget kena jantung pae. Manfaat gak duitnya? Gak manfaat. Minta panjang umur, ya Allah berikan hamba panjang umur. Mau kemana lu? Yang lain pada paeh, lu sendiri-dirian mau? Mandi sendiri, pakai kain kafan sendiri, ngelinding sendiri, mau begitu? Minta panjang umur dalam taat kepada Allah, minta dibanyakan rezeki untuk ibadah kepada Allah. Terus tahu-tahu terakhir, ya Allah masukkan kami ke dalam surgamu. Ya, ngimpi lo. Ngimpi gak? Ngimpi gak? Emang pantas kita masuk surga?
Ayo jawab. Yang bilang, Bib, saya pantas masuk surga, saya cium kakinya. Berarti ibadahnya siang malam 23 jam ibadah, 1 jam bagi-bagi silaturahmi, tidur sama makan. Ada yang begitu? Nabi sama nggak jamnya sama kita? 24. Nabi 23 jam dipakai ibadah kepada Allah, sujud, nangis. 1 jam dipakai silaturahmi, makan, tidur, ngobrol. Itu Nabi 1 jam dipakainya, 23 jam ibadah kepada Allah. Nah kita 23 jam maksiat, 1 jam kita lalai sama Allah. Mana ibadahnya kita nih? Nggak percaya? Nggak percaya? Ayo kita kupas nih sekarang. Gue ngelihat jam doang, kenapa sih nggak boleh amat lu? Kita bahas sama-sama. Yuk Pak, salat itu antara hubungan kita dengan Allah. Hablum minallah. Ini urusan salat. Urusan kita kepada Allah. Di dalam salat ada takbiratul ihram, betul? Di dalam takbiratul ihram kita menyerahkan semuanya kepada Allah. Betul? Inna salati wa nusuki wa mamati. Yakin tuh kita? Yakin? Ya Allah, aku serahkan hidupku, matiku, semua sedekahku, zakatku, hajiku, semua aku serahkan kepadamu. Betul? Yakin? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kunci motor gue kemana ya? Kompor belum dimatiin, ingat. Betul? Duit ngegeletak takut ketahuan istri, ingat. Was-was itu di dalam salat kita, betul? Kira-kira salat yang begini diterima nggak? Khusyuk? Nggak bisa khusyuk. Berarti salat kita selama ini nggak diterima dong sama Allah. Bener nggak? Kalau kita tahu-tahu minta surga, segimana sih ibadah kita? Pantas nggak kita masuk surga? Ibu bapak pernah dengar yang namanya Abu Nawas? Pernah dengar nama Abu Nawas? Kenal? Lu kenal di mana lu? Lahirnya ratusan tahun yang lalu. Abu Nawas ini seorang wali min auliyaillah. Yang kita dengar Abu Nawas ini banyak akalnya. Betul nggak? Setiap ada masalah ada jalan keluar. Setiap masalah ada jalan keluar. Ini ilham dari Allah. Tahu nggak pekerjaannya Abu Nawas? Baina maghrib wa isya baca kulhu 15.000 kali. Setiap 1 rakaat salat khatam Quran. Doanya ingat nggak kita? Hafal doanya Abu Nawas? Ilastolil firdausi a'la wala akwa ala naril fahab li taubatan wa ghafir dhunubi fa innaka ghafirun dzambil. Tuh coba lihat. Ya Allah, hamba sadar hamba tidak pantas masuk ke dalam surga, tapi sungguh ya Allah hamba takut masuk ke dalam neraka. Maka dari itu terima taubat hamba, ampuni dosa hamba. Jika engkau tidak mengampuni, sungguh kami menjadi hamba yang rugi. Ini Abu Nawas doanya begitu. Nah kita tiba-tiba ya Allah masuk surga. Tuh kata malaikat, ih banyak tingkah lo. Betul nggak? Betul nggak? Alhamdulillah Pak. Di rukun ada sunnah Nabi Muhammad SAW. Di dalamnya tuh, di dalam salat wajib ada sunnah Nabi nggak? Ada nggak? Saya hakul yakin salat kita selama ini pasti diterima oleh Allah. Hakul yakin karena di dalamnya kita menjalankan sunnah Nabi. Karena sesuatu sunnah pasti akan diterima oleh Allah, dan itu akan dijadikan satu ganjaran pengamalan amaliyah dan dijadikan rahmat dari Allah. Alhamdulillah. Tuh Allah baik kan sama kita. Coba kita cuman rukunnya doang, ya gak bakalan sholat kita diterima mah. Makanya kalau di dalam sholat ada sunnah, jalanin.
jangan dikurang-kurangin. Ibaratnya kalau kita lagi sholat 5 waktu tanpa adanya sunnah, pakai baju tapi nggak pakai celana, paham nggak? Jalan deh kondangan begitu, mau nggak? Pakai baju nggak pakai celana, lengkapin sunnah. Kenapa? Karena harapan kita sholat kita diterima oleh Allah berkah daripada sunnah yang dijalankan daripada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini bukan Nabi menambah-nambahkan, bukan. Justru Nabi tahu betul bahwa umatnya ini oon. Tahu oon? Tolol. Tolol tahu tolol? Bahasa Sunda apa? Belegu. Kan Nabi ditambahin di dalamnya setiap sholat ada doa, betul nggak? Subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal a'la, rabbighfirli warhamni. Doa setiap yang dibaca oleh Nabi itu semua doa. 3 kali bib boleh nggak saya sujud subhana rabbil a'la lebih dari 3 kali? Silahkan. Mau 7 kali, mau 15 kali silahkan, tapi jangan kurang dari 3, karena itu sunnah. Bib, kita nih mau mandi junub, bagaimana caranya? Ikutin sunnah Nabi. Kalau kita mandi asal nyemplung kayak bebek dong. Yang pertama wudhu dulu, selesai wudhu basuh yang sebelah kanannya 3 kali, sebelah kirinya 3 kali. Selesai itu baru kepala 3 kali, habis itu disapu, selesai disapu baru diratakan lagi. Ini sunnah. Kalau di sini kan ada kali ya, ada kali ya, nyemplung aja udah selesai. Paham ya? Jadi menghidupkan sunnah di dalam kehidupan gini penting Pak. Ini sekarang bulan Sya'ban, perbanyak sholawat kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ternyata ada satu malaikat yang diciptakan oleh Allah khusus di bulan Sya'ban. Khusus, kerjanya cuma di bulan Sya'ban. Tingginya malaikat ini, kepalanya ada di bawah arasnya Allah. Kepalanya ada di bawah aras Allah. Kakinya di bawah 7 lapisan bumi. Bentangan sayapnya dari barat sampai ke timur. Kira-kira gede atau kecil tuh malaikat? Gede apa kecil? Saat datang bulan Sya'ban, umat Nabi bersolawat 1 kali, maka Allah memerintahkan, wahai malaikatku, menyelamlah engkau di lautan kehidupan. Menyelam daripada malaikat tersebut, mengangkat kepalanya, terbangun, mengibaskan semua daripada bulu-bulunya, keluarlah tetesan-tetesan daripada air kehidupan. Allah, setiap tetesan itu Allah ciptakan satu malaikat yang tugasnya untuk beristighfar kepada Allah agar dosa orang yang salawat tersebut dosanya diampuni oleh Allah. Enak gak jadi umat Nabi? Cuman modal solawat Pak, Bu, cuman modal solawat. Ibu banyak waktu di rumah sambil goreng baca sholat, bapak sambil naik motor baca sholat, bambing nembang pohon bisa pakai tambah sholat. Tuh di dalam kitab Ta'limu Ta'alim, di dalam kitab Ta'limu Ta'alim, solawat setiap hamba itu doa. Solawatnya malaikat magfirah, istighfar, ampunan dari Allah. Salawat yang dipanjatkan oleh Allah kepada Nabi itu namanya rahmat, namanya kasih. Jadi mau nggak mau, tadi kita salawatan ya, salawatan kasat, salawatan tadi. Mau nggak mau, suka nggak suka, keluar dari tempat ini, doa kita pasti dikabulin sama Allah. Mau nggak mau, suka nggak suka, keluar dari tempat ini, dosa kita diampuni oleh Allah. Mau nggak mau, suka nggak suka, hari ini kita mendapatkan pandangan rahmatnya Allah. Jika Allah ambil nyawa kita di hari ini, maka Allah pastikan kita mati tanpa membawa dosa di hadapan Allah dan tidak akan pernah dihisab oleh Allah. Tuh lihat, kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah. Maka dari itu ayuhal hadirun, ayo sebentar lagi datang bulan suci Ramadan.
Bulan Rajab itu pembersihan jasad, Pak. Pembersihan jasad, Bu. Yang dulu tangannya sering mukul, yang tangannya sering nyubit, datang bulan Rajab itu diampunin tuh jasadnya. Datangnya bulan Sya'ban, Sya'ban itu untuk mensucikan hati. Suruh banyak salawat, suruh banyak ingat Allah, disuciin hati kita. Bulan Ramadan datang, disucikanlah ruh kita. Saat datang bulan Syawal, maka kita dikembalikan dalam keadaan fitrah. Jasad suci, hati suci, ruh dalam keadaan suci. Yang kemarin Rajab belum sempat ibadah, nih Sya'ban ibadah. Kalau Rajab sama Sya'ban ibadahnya kurang, pasti Ramadannya pasti nggak bakal benar. Kalau 2 bulan ini baik, pasti Ramadannya baik. Kenapa? Karena ini ucapan Nabi Muhammad SAW. Jika Rajab Sya'bannya dia berhasil untuk menjalankan ibadah yang baik, maka Ramadannya dia akan lulus. Jika di 2 bulan ini nggak baik, maka Ramadannya tidak akan pernah mendapatkan satu nilai pahala terbaik di hadapan Allah. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sampainya kita sampai ke bulan Ramadan. Perbanyak salawat. Jangan ngaku cinta kepada Nabi jika sehari kurang dari 300 kali kita salawat kepada Nabi. Baca salawat apa aja, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh, itu salawatnya malaikat Jibril. Ada boleh salawat lagi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, boleh. Allahumma salli ala Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa abdani wa shifaiha, boleh. Mau salawat nariyah boleh, mau salawat apapun silahkan. Yang penting mulut kita ini basah bersalawat kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.